Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat yang ke ini sekarang tentang menjelaskan keutamaan membaca salawat atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya setiap majelis, kenapa kita itu kalau ada majelis kok ada salawatnya? Ini ada banyak sekali hadis yang beraneka macam redaksinya, yang maknanya mirip-mirip. Artinya apa? Kalau ada majelis apa saja kok tidak ada dibacakan salawat, maka majelis itu akan menjadikan orang yang hadir di situ, menjadikan dia itu menyesal. Dan dalam berat yang lain itu seperti kayak bangkai yang sangat busuk. Jadi kalau kita ada majelis, kalau ada salawatnya seperti bangkai yang busuk. Saya baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi. Tidaklah seorang kaum itu duduk di majelis dan dia ini tidak zikir kepada Allah, ya, tidak ingat Allah. Walam yusallu ala nabihim, dan tidak membaca salawat kepada nabinya, illa kana alaihim tiratan, kecuali bagi mereka ini apa? Tiratan ini maknanya adalah hasrah. Hasrah ini apa? Penyesalan. Fa in syaa 'adzabahum, kalau Allah mau berkehendak disiksa. Wa in syaa ghafara lahum, kalau Allah mau ya diampuni sama Allah. Maka itu kalau kita mesti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sebabnya hadis ini. Jadi bukan sekedar membaca selawat supaya ramai, tidak. Tapi tujuannya adalah menghindari ini. Hadisnya banyak sekali. Saya baca satu aja. Yang kedua saya baca yang tentang bangkai seperti bangkai yang busuk. Warawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau yang tadi itu rawahu At-Tirmidzi, Abu Dawud, hadisun hasan, Al-Baihaqi. Jadi yang meriwayatkan banyak ya, jadi bukan hadis palsu, bukan. Yang kedua hadis rawal Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sebuah kaum, summa tafarraqu, lalu dia itu kemudian pergi. Tafarraqu itu apa? Berpisah ya. An ghairi dzikrillah azza wajal, tanpa ada zikir kepada Allah, wassalatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada zikir, tanpa ada salawat, illa qamu, kecuali mereka ini berdiri an antanijifah, kecuali mereka berdiri seperti bangkai yang sangat busuk. Maka jangan sampai ada majelis di situ tidak ada bacaan selawatnya. Maka untuk memastikan selawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita pergi. Karena itu kalau kita besok punya pengajian TPQ apa saja, jangan lupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Fadilah membaca selawat adalah mendapatkan syafaat Rasulullah. Man shalla rawahu Tabrani wa rawahu Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya hina yusbihu 'ashran, siapa yang baca salat kepadaku 10 kali pagi aja, 10 pagi, wa hina yumsi 'ashran, ketika sore 10, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Maka kalau kita membaca Rabbul Latif 10, kok enggak 3? Kan 10. Ya hanya 3, yang ini 10. Baca Rabbul Haddad, Rabbul Atas, kalau Haddad 3. Kalau Atas, Rabbul Atas itu 10. Kenapa 10? Ya ini. 10 baca salawat pagi, 10 baca salawat malam, maka dia nanti akan mendapat syafaat Rasulullah. Pasti enggak pakai insya. Enggak pakai insyaallah. Jadi syaallahu biduni in, kehendak Allah tanpa in. Kenapa tanpa in, tanpa jika? Karena memang adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, fadilah membaca selawat yang selanjutnya. Sesungguhnya membaca selawat kepada Rasulullah itu merupakan pembersih dari segala penyakit dan dosa kita.
Dalam sebuah hadis rawa tadi itu hadis saya baca tadi itu rawahu Al-Bazzar wa Tabrani, dan syaratnya sebagiannya wa ba'du asanidihim hasan. Jadi enggak palsu, enggak dhaif, sebagian hasan. Tapi hadis itu penilaiannya berbeda-beda. Ulama satu mengatakan hasan, satu lagi dhaif, itu biasa. Yang jelas enggak palsu. Kalau enggak palsu sudah aman. Fadilah yang selanjutnya adalah tadi menjadikan pembersih bagi orang yang membaca sholawat. Rawai Ibnu Abi Syaibah wa Abu Syaikh wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallu alayya fa inna sholata alayya zakatul lakum. Bacalah salat kepadaku karena sungguhnya salat kepadaku merupakan pembersih bagi kalian. Jadi kalau kita ini banyak baca sholawat, hati kita menjadi bersih. Hati yang bersih itu apa? Hati yang peka, hati yang sensitif terhadap kebaikan. Rawai Ibnu Abi Asim an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallu alayya, bacalah salawat kepadaku, fa inna sholata alayya kaffaratul lakum, sesungguhnya salat kepadaku merupakan kafarat bagi kalian, kafarat dosa-dosa. Faman shalla alayya sallallahu alaihi asyra, siapapun yang baca salat kepadaku sekali, maka Allah pasti akan membalas dengan rahmatnya diturunkan kepada dia 10 kali, pasti. Insyaallahu dzalik, Allah berkehendak seperti itu. Jadi kalau kita dapat rahmat, baca salawat. Buktikan aja, kalau kita sedih, baca salawat ya. Diusapkan ke dadanya yang khusyuk sendirian ya. Insyaallah segala masalah, segala kesedihan hati akan Allah hilangkan. Kecuali kalau sedihan itu berhubungan dengan hak manusia. Kalau kita sudah baca salawat masih belum hilang sedihnya, boleh jadi sedih kita itu ada hubungannya dengan hakul adami. Maka kita harus minta maaf kalau punya salah. Ya. Selanjutnya saya kira seperti itu untuk hari ini. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin bersemangat untuk membaca sholawat atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab.